12, kuhajar kamu tiap kali kita bertemu. Semua orang juga ikut tercengang. Mengapa Baron begitu takut? Lalu, apakah dia mengenal wanita ini? Wolf tiba-tiba mengingat sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Baron, berani-beraninya kamu. Kalau ayahku tahu apa yang telah kamu lakukan, apakah kamu masih bisa hidup? Suara Gianna terdengar sangat dingin dan tatapannya sangat tajam. Dia mengucapkan itu kata demi kata. Setelah mendengar ucapan Gianna, wajah Baron berubah pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, dia berlutut di hadapan Gianna. Nona Brewer, maafkan aku. Aku memang pantas mati karena apa yang telah kulakukan. Tolong jangan beritahu Tuan Brewer atau aku akan mati. Baron ketakutan setengah mati. Siapa Gianna sebenarnya? Dia adalah satu-satunya putri Alfred. Lalu, siapa Alfred sebenarnya? Dia adalah salah satu dari 3 konglomerat di Gani Barat. Tidak ada seorang pun yang berani kurang ajar kepadanya. Geng makan Baron adalah salah satu investasi Alfred. Dengan kata lain, Alfred adalah bos Baron. Kalau saja Alfred tahu Baron telah menyinggung Gianna, Baron pasti akan mati. Setelah melihat ini, William agak kaget. Dia mengira keluarga Gianna hanya kaya saja. Dia tidak menyangka jika pengaruh mereka di dunia hitam itu begitu luar biasa. Bahkan, seseorang seperti Baron pun akan berlutut dan meminta maaf di hadapan seorang anggota keluarga Brewer. Bajingan! Dr. Hank telah menyelamatkan nyawa ayahku. Kamu berani menghajarnya. Kamu ingin aku merahasiakan hal ini untukmu? Mengapa kamu tidak mati saja? Kata Gianna dengan suara yang terdengar begitu dingin dan mengancam. Baron menundukkan kepalanya. Wajahnya pucat dan sangat ketakutan. Nona Brewer, Dr. Hank, aku juga sudah tertipu. Kalau aku tahu Dr. Hank adalah seorang tamu terhormat, aku pasti sama sekali tidak akan berani menyinggungnya. Ini semua salah Wolf. Dia yang memulainya terlebih dahulu. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Setelah Baron selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Wolf dengan matanya yang sangat menakutkan. Wolf sangat ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetar. Ekspresi wajahnya pun terlihat sangat ketakutan. Saat itulah akhirnya Wolf menyadari kesalahan besar yang telah diperbuat olehnya. Itu putri dari keluarga Brewer. Wolf, sialan kamu. Berani sekali kamu mengatakan hal-hal buruk seperti itu kepada Nona Brewer. Aku akan membunuhmu. Begitu Baron selesai berbicara, Baron dan anak buahnya bergegas menghampiri Wolf dan menghajarnya habis-habisan. Wolf berteriak dan terluka parah. Tak lama kemudian, dia jatuh pingsan karena dihajar oleh Baron. Nona Brewer, aku sudah menghukum Wolf. Nona Brewer, tolong maafkan aku kali ini. Baron berkata dengan gugup. Kamu telah menyinggung Dr. Hank. Dia yang memutuskan harus bagaimana terhadapmu. Mengapa kamu memohon kepadaku? Gianna berkata dengan suara pelan. Baron menatap William dengan gugup sambil berkata dengan sopan. Dr. Hank, ini adalah salahku. Aku tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Tolong maafkan aku kali ini. Kalau ada yang kamu inginkan dariku, aku tidak akan menolak meskipun harus mengorbankan nyawaku. William menatapnya, lalu berkata, aku tidak mau kejadian ini terulang kembali. Kalau sampai terulang lagi, aku tidak akan mengampunimu begitu saja. Terima kasih, Dr. Hank. Baron membungkuk pada William dengan tulus. Baiklah, baiklah. Hanyalah dari sini sekarang juga. Gianna segera mengibaskan tangannya. Baron meninggalkan tempat itu bersama anak buahnya. Maafkan aku, Dr. Hank. Baron ini bekerja untuk ayahku. Aku tidak menyangka dia akan memberikan masalah untukmu. Namun, tidak usah khawatir. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Ujar Gianna meminta maaf. William menggeleng, lalu berkata, Nona Brewer, ini bukan salahmu. Sayang, bagaimana kabar Wolf? Ini sudah lama sekali. Menurutku, seharusnya kita sekarang sudah bisa tahu hasilnya. Di dalam sebuah kafe, Miranda bertanya dengan cemas kepada Stephen. Jangan khawatir. Aku akan menelepon Wolf sekarang juga dan mendengar apa yang akan dikatakan olehnya. Stephen menyesap kopi dengan santai, lalu menelepon nomor Wolf. Wolf, kamu sekarang sedang di mana? Apa kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan? Stephen bertanya kepada Wolf. Stephen, di mana kamu sekarang? Mari kita bertemu dan berbicara. Suara dingin Wolf terdengar dari ujung telepon. Aku sedang berada di kedai kopi tua sekarang. Hal apa yang harus dibicarakan sehingga kita harus bertemu? Hei, aku tanya kepadamu bagaimana keadaannya sekarang. Apa kamu telah melakukannya? Panggilan telepon itu ditutup. Sialan! Ada apa dengan Wolf? Dia berbicara dengan nada yang kasar. Stephen melempar ponselnya ke atas meja dengan kesal. Miranda mengernyit, lalu bertanya.
Sayang, ada apa? Apa dia belum melakukan apapun? Apa dia bisa diandalkan? Wolf adalah seorang anggota geng dan itu adalah pekerjaannya. Selain itu, jumlah uang yang aku tawarkan kepadanya sangat tinggi, dia tidak mungkin menolaknya. Stephen mengatakan itu setelah berpikir sejenak. Aku harap begitu. Miranda berkata dengan suara yang berat. Pada saat itu, ada sekelompok pria yang masuk ke dalam kedai kopi. Stephen pun sontak menoleh ke belakang. Stephen tercengang ketika melihat pemimpin kelompok itu. Stephen berpikir, ternyata itu Wolf. Bagaimana bisa dia jadi seperti ini? Saat ini, wajah Wolf bengkak seperti kepala babi karena dihajar oleh Baron. Wajahnya ditutup dengan perban dan dia menjepit krak di ketiak kirinya. Dia terlihat begitu menyedihkan. Sorot matanya terlihat dipenuhi oleh kebencian saat menatap Stephen. Stephen tercengang, lalu bertanya tanpa sadar. Wolf, ada apa denganmu? Siapa yang menghajarmu? Sialan! Dasar bajingan kamu! Stephen, aku akan membunuhmu! Hajar dia! Ekspresi Stephen berubah. Belum sempat dia bereaksi, Wolf sudah menghantam kepala Stephen dengan kruknya. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu memukul suamiku sekali lagi, aku akan menelepon polisi. Miranda kebingungan sehingga dia mencoba untuk membujuk mereka. Namun, dia malah ditendang Wolf hingga tersungkur ke lantai. Miranda terus berteriak kesakitan. Setelah menghajar Stephen selama lebih dari 10 menit, Wolf dan anak buahnya pun akhirnya berhenti. Wolf, apa kamu sudah gila? Aku memintamu untuk menghajar William. Mengapa kamu malah menghajarku? Stephen dihajar habis-habisan hingga wajahnya berlumuran darah. Sialan! Berani-beraninya kamu mengatakan hal ini kepadaku. Saat mengungkit masalah ini, Wolf menjadi marah dan memukul kepala Stephen lagi dengan kruknya hingga Stephen jatuh pingsan. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi atau aku akan menghajarmu setiap kali aku bertemu denganmu. Wolf mengumpat, lalu meninggalkan tempat itu bersama anak buahnya. Dengan ekspresi wajah yang menderita, Miranda memeluk Stephen yang sedang pingsan sambil menangis. William tidak tahu bahwa setelah itu Wolf pergi untuk melampiaskan amarahnya pada Stephen. Dia sudah berada di rumah sakit sepanjang hari untuk merawat Aubrey. Malam harinya, dia kembali ke Taman Tubir Bengawan. William mendapati bahwa energi spiritual di Taman Tubir Bengawan itu ternyata lebih pekat daripada di tempat lain. Itu dapat melipat gandakan hasil kultivasinya tanpa harus berusaha penuh. Satu malam bisa berlalu dengan sangat cepat bila melakukan kultivasi. Saat fajar menyingsing, setelah selesai mandi, William hendak pergi membeli sarapan. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. William mengeluarkan ponsel dan melihat ternyata itu adalah panggilan telepon dari Yunus. William menjawab panggilan telepon itu tanpa ragu. Dr. Hank, apakah sekarang kamu sedang senggang? Suara merdu Yunus terdengar dari ujung telepon. Aku sedang senggang sekarang. Apakah ini mengenai kakekmu? William telah berjanji akan mengobati penyakit kakeknya hari ini. Terima kasih banyak, Dr. Hank. Kamu sekarang sedang di mana? Aku akan menjemputmu dengan mobil. Yunus berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar bahwa William telah setuju. Aku sekarang berada di Taman Tubir Bengawan. Kamu bisa menjemputku di sini. Jawab William sambil tersenyum. Oh, kebetulan sekali. Aku juga tinggal di Taman Tubir Bengawan. Tunggu aku di sana. Aku akan tiba 2 menit lagi. William tercengang. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka Yunus juga tinggal di Taman Tubir Bengawan. Bab 13, mengapa bersikeras bertahan? Setelah menunggu selama beberapa menit, sebuah mobil Maserati berhenti di hadapan William. Yunus keluar dari mobil, lalu berkata sambil tersenyum. Dr. Hank, kebetulan sekali. Apakah kamu juga tinggal di sini? William mengangguk dan berkata, Aku baru pindah ke sini. Omong-omong, bagaimana keadaan kakekmu belakangan ini? Tanya William langsung ke inti pembicaraan. Ketika membahas tentang keadaan kakeknya, Yunus merasa sangat sedih. Meskipun kamu berhasil meredakan gejala penyakit kakekku saat itu, sumber penyakitnya masih belum lenyap. Penyakitnya telah berubah menjadi lebih parah 2 hari ini. Yunus menghela napas. William mengangguk. Kondisi Pedro memang sedikit rumit. Namun, berhubung dia telah menyerap keterampilan medis dalam pikirannya beberapa hari ini, menyembuhkan penyakit Pedro bukanlah hal yang sulit. Nona Walton, jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit kakekmu. Kata William dengan serius. Yunus mengangguk. Kemudian, dia terpikir sesuatu dan berkata dengan raut wajah kecewa. Kakekku menemukan seseorang yang disebut sebagai dokter ajaib. Dia bernama Harper Alford. Sekarang dokter ajaib itu sedang berada di rumah sakit dan bersiap untuk mengobatinya. Setelah memahami maksud dari perkataan Yunus, William mengerutkan keningnya.
Sepertinya Pedro tidak percaya kalau William bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu, apa kamu masih memerlukan bantuanku? William bertanya kepada Yunus. Tentu saja, aku lebih mempercayai dirimu dibanding Dr. Alford. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Setelah itu, mereka masuk ke mobil dan pergi ke rumah sakit. Di bangsal rumah sakit. Saat ini, banyak orang sedang berdiri di dalam bangsal, mengelilingi Pedro sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Seorang pria tua berbaju putih berusia 60 tahun sedang memeriksa Pedro. Dr. Alford, bagaimana keadaan ayahku? Seorang pria parubaya bertanya dengan raut wajah cemas. Pria parubaya itu adalah ayah Yunus, Oma Walton. Tuan Walton, keadaan ayahmu tidak begitu baik karena tumor di otaknya makin membesar sehingga perlu dilakukan operasi pengangkatan secepatnya. Tidak akan ada obat yang berpengaruh lagi padanya sekarang. Ekspresi wajah Harper tampak tertekan. Apakah operasi itu berisiko? Apakah akan ada efek samping setelah operasi? Tanya Oma. Berhubung ini adalah operasi bagian otak, risikonya pasti sangat tinggi. Oleh karena itu, aku tidak bisa menjamin apakah akan ada efek samping atau tidak, meski ada kemungkinan pasien mengalami kelumpuhan. Semua ini sangat tergantung pada pemulihannya di kemudian hari. Harper berkata kepada Oma. Apakah tidak ada cara lain? Sambil berbaring di ranjang rumah sakit, Pedro menatap dan berkata kepada Harper dengan wajah yang pucat. Tidak ada jalan lain lagi selain operasi. Dr. Alford menggeleng dan berkata, operasi ini bergantung pada keputusanmu. Jika kamu hanya ingin menggunakan pengobatan tradisional dan tidak ingin mengambil risiko, paling lama, umurmu hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Ayah, apakah kita mempunyai pilihan lain? Oma tidak bisa mengambil keputusan. Pedro tampak bertekad. Dr. Alford, lakukan saja. Aku mempercayaimu. Baiklah, aku sendiri yang akan mengoperasimu 10 menit lagi. Harper mengangguk dan mulai mempersiapkan operasi. Namun, saat itu, Yunus berlari masuk bersama William. Kakek, tunggu sebentar. Aku sudah membawa Dr. Hank kemari. Biarkan dia memeriksa dirimu terlebih dahulu. Yunus bergegas berkata sambil terengah-engah. Perkataannya membuat semua orang yang berada di sana tercengang. Pedro melirik William sambil mengerutkan keningnya. Meskipun William menyelamatkan hidupnya terakhir kali, dia merasa William hanya beruntung saja, bukan karena bakatnya. Yunus, kakekmu akan segera dioperasi. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Oma merasa kesal sehingga dia berkata seperti itu dengan nada dingin kepada Yunus. Yunus buru-buru berkata, Ayah, ini adalah Dr. Hank yang mengobati kakek 2 hari lalu. Dia sangat berbakat. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada kakek. Oma hanya bisa menatap William sambil tercengang. Dia berpikir, namun orang ini masih sangat muda. Apakah mungkin dia hanyalah seorang pembohong? Ayah, apakah itu benar? Oma bertanya kepada Pedro. Awalnya Pedro mengangguk dan mengaku. Kemudian, dia menggeleng pada Yunus dan berkata, Yunus, aku telah memutuskan untuk dioperasi. Dr. Alford adalah seorang dokter yang terkenal. Jadi, aku sangat mempercayainya. Pedro sudah menyampaikan niatnya dengan sangat jelas. Dia sama sekali tidak percaya kalau William bisa menyembuhkan dirinya. Kakek, tolong berikan Dr. Hank kesempatan. Yunus merasa sedikit cemas. William hanya berdiri di samping Yunus dan tidak berkata apa-apa. Akan tetapi, matanya menatap Pedro yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit dan seberkas cahaya kuning melintas di matanya. Kondisi Pedro memburuk dengan cepat diakibatkan oleh tumor dan beberapa kerusakan jaringan otak yang parah. Setelah menjalani operasi, Pedro pasti akan mati. Apa kamu akan melakukan operasi? William mengalihkan pandangannya, lalu berganti menatap Harper. Harper pun mengerutkan keningnya, lalu berkata kepada William dengan dingin. Benar sekali. Begitu operasi dilakukan, Tuan Walton akan mati. William berkata dengan pelan. Apa? Semua orang yang berada di sana pun terkejut. Bajingan! Beraninya kamu menyumpahi ayahku. Oma marah. Kemudian dia mengumpat sambil menunjuk William. Pedro merasa kecewa dan terlihat sangat tidak senang. Yunus langsung merasa terkejut di dalam hatinya. Wajahnya juga memucat karena dia percaya dengan perkataan William. Saat itu, ekspresi wajah Harper juga menjadi muram. Pria ini sedang memprovokasi dia. Nak, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Ekspresi William tidak berubah, lalu dia lanjut berkata. Aku akan mengulangi perkataanku. Begitu operasi dilakukan, Tuan Walton akan mati. Beraninya kamu berbicara omong kosong di hadapanku. Jika kamu lanjut bicara lagi, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Harper tidak bisa menahan amarahnya karena dia merasa sangat terhina. Yunus, aku tidak tahu di mana kamu menemukan pembohong ini.
Cepat bawa dia pergi. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu jika terjadi sesuatu pada kakekmu. Oma juga marah. Putrinya biasanya sangat penurut. Mengapa dia begitu keras kepala hari ini? Ayah, kakek, percayalah sekali saja pada Dr. Hank karena dia tidak berniat jahat. Aku yakin dia tidak akan membohongi kita. Yunus merasa sangat cemas sampai hampir menangis. Dia melakukan semua ini demi kakeknya. Mengapa tidak ada seorang pun yang mau memahami perasaannya? Pedro pun berkata sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Yunus, bawa dia pergi. Waktu itu, aku sudah memberitahu dirimu kalau orang itu berbahaya. Kamu terlalu mudah mempercayai orang lain. Keluar! Pergilah dari sini. Dasar pembohong, jika kamu tidak pergi dari sini, percaya atau tidak, aku sendiri yang akan mengusirmu. Satu persatu keluarga Walton menatap William dengan marah. Seolah-olah William telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. William menghela napas di dalam hatinya. Sepertinya, tinggal bersama dengan keluarga Dudley selama 2 tahun telah membuat dirinya menjadi sangat sensitif dan rapuh. Maaf, aku pergi saja. William berjalan keluar dari bangsal dengan sedikit membungkuk tanpa menoleh ke belakang. Yunus bersikap baik padanya. Jadi, dia datang ke sini demi Yunus. Namun, William tidak bisa menentukan sikap anggota keluarga Walton lainnya. Berhubung tidak ada yang mempercayainya, mengapa dia harus bersikeras bertahan? Bab 14, dia masih bisa diselamatkan. William terlihat sedikit kecewa, kemudian dia berjalan keluar dari bangsal. Dr. Hank, tunggu. Yunus mengejarnya. William pun berhenti di koridor rumah sakit, lalu dia menoleh dan berkata dengan menyesal kepada Yunus. Aku minta maaf karena telah membuatmu dan keluargamu malu. Nona Walton, aku baik-baik saja, Dr. Hank. Apakah perkataanmu barusan itu benar? Kakekku akan meninggal setelah dioperasi? Tanya Yunus yang sangat mengkhawatirkan hal ini. Yunus khawatir karena dia tahu bahwa William tidak akan membohonginya. Anggota keluarga lainnya mungkin tidak mempercayai William, tetapi Yunus tidak meragukannya. William mengangguk. Keadaan kakekmu jauh lebih serius dari yang kita pikirkan. Jika kakekmu segera dioperasi, dia akan berada dalam bahaya besar. Ekspresi wajah Yunus berubah drastis setelah mendengar ini. Dr. Hank, selamatkan kakekku. Kamu pasti mempunyai cara lain, kan? Raut wajah William menjadi muram, lalu dia berkata dengan pasrah. Aku tidak bisa membantumu karena mereka tidak mempercayaiku. Tidak, aku tidak akan sanggup melihat kakekku mati. Aku harus kembali dan menghentikan mereka. Yunus bergegas kembali untuk menghentikan operasi itu. William menatapnya dari belakang dan menghela napas. Jika Yunus bukan siapa-siapa, dia akan pergi. Namun, ini adalah Yunus yang telah banyak membantunya. Bahkan, biaya pengobatan Ibu William diberikan oleh Yunus. Jadi, dia harus membalas budi. Akhirnya, dia kembali mengikuti Yunus dari belakang tanpa ragu. Ketika dia kembali, tidak ada siapapun di dalam bangsal itu. Tidak! Ekspresi Yunus berubah drastis. Pedro pasti sudah pindah ke kamar operasi. Ternyata benar, mereka berdua melihat Oma dan yang lainnya di ambang pintu kamar operasi. Ayah, bagaimana keadaan kakek? Yunus berkata dengan cemas. Dia baru saja memasuki kamar operasi dan sedang menjalani operasi sekarang. Jangan khawatir. Keterampilan medis Dr. Alford sangat bagus. Kakekmu akan baik-baik saja. Oma memberi isyarat kepada Yunus supaya tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengatakan itu, raut wajahnya tiba-tiba kecewa saat dia melihat William lagi. Yunus, mengapa dia masih di sini? Tanya Oma sambil memandang William dengan ekspresi muram. Bisa tidak ayah bersikap sedikit sopan? Dia bukan seorang pembohong. Yunus berkata dengan kesal. Jika dia bukan seorang pembohong, lantas siapa dia? Dia cukup berani mencoba menipu keluarga Walton. Saat ini, seorang pemuda berambut pirang berusia 20-an menatap Yunus dengan sinis sambil merokok. Yunus, kamu sengaja mencari seorang pembohong untuk mengobati kakek, kan? Niat jahat apa yang kamu sembunyikan? Yunus langsung marah. Dustin, apa maksudmu? Apa kamu mengira aku ingin mencelakai kakek? Pria ini adalah anak dari pamannya yang bernama Dustin Walton. Mungkin saja. Jika tidak, mengapa kamu mencegah operasi kakek? Mengapa kamu mendengarkan perkataan seorang pembohong? Kurasa kamu sama sekali tidak berniat baik. Dustin mendengkus. Dustin, diamlah. Yunus menatapnya dengan tajam. Dia selalu berhubungan buruk dan menjadi saingan dengan Dustin sejak kecil. Diam! Kakekmu masih ada di kamar operasi. Tunggu saja sampai dia sadar. Oma merasa kecewa sehingga dia menegur Yunus dan Dustin dengan dingin. Akhirnya, mereka tidak bertengkar lagi.
Perasaan William menjadi makin tidak enak. Dia pun menatap Dustin dengan tidak ramah. Bagaimana mungkin pria ini terus-menerus menuduh William sebagai seorang pembohong? Jika bukan karena Eunice, William akan menghajarnya. Di dalam kamar operasi, Harper terlihat sedikit santai karena operasi tahap pertama berjalan sangat lancar. Operasi ini bisa dikatakan sukses besar jika tidak ada kejadian tidak terduga. Namun, alat pendeteksi detak jantung tiba-tiba berbunyi. Seluruh kamar operasi langsung kacau. Dr. Alford, otak pasien mendadak mengalami pendarahan hebat. Ekspresi dokter itu pun berubah drastis. Gawat! Sistem pernapasan pasien sangat melemah. Dr. Alford, denyut nadi pasien di bawah normal. Tiba-tiba, detak jantungnya menurun. Pasien sedang sekarat. Semua orang yang ada di dalam ruang operasi pun panik. Ekspresi wajah Harper pun berubah drastis dan dahinya berkeringat dingin. Bagaimana mungkin kondisinya tiba-tiba berubah menjadi lebih gawat? Mustahil. Cari tahu penyebabnya sekarang. Suntik dia dengan obat pemacu jantung dan lakukan resusitasi jantung paru. Kita harus berusaha. Harper tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh William kepadanya sebelumnya. Begitu operasi dilakukan, Pedro akan mati. Harper berpikir, sial, perkataan William benar. Apakah ini suatu kebetulan? Dr. Alford, gawat! Jaringan otak pasien hampir rusak. Aku khawatir dia tidak akan bisa diselamatkan. Semua orang berkeringat. Wajah Harper menjadi pucat. Dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Pedro begitu kondisinya memburuk sampai seperti ini. Cepat! Cepat jahit luka di kepalanya. Setelah itu, kabari keluarga pasien supaya mereka bisa datang untuk menemuinya yang terakhir kali. Sebelum operasi, Harper sangat yakin akan berhasil. Namun, dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Semua orang sedang menunggu di ambang pintu kamar operasi. Pintu tiba-tiba terbuka. Lalu, Pedro didorong keluar. Dr. Alford, bagaimana keadaan ayahku? Apakah operasinya berhasil? Oma berjalan menghampiri dengan khawatir. Eunice juga khawatir. Harper menghela napas dan berkata, berhubung dia masih bernapas, temuilah dia untuk terakhir kalinya. Kalimat ini menggemparkan hati semua orang seperti guntur. Apa? Dr. Alford, maksudmu, ayahku, dia... Oma menjadi pucat. Ucapannya mulai bergetar. Maaf, operasinya tidak berhasil. Harper menggeleng dengan murung. Kakek. Eunice menangis terseduh-seduh. Dia menunjuk ke Harper dengan matanya yang memerah dan berteriak dengan marah. Semua ini salahmu. Kamu membunuh kakekku. Dr. Hank telah memberitahumu bahwa kakekku tidak boleh menjalani operasi. Kamu malah bersikeras mengoperasi dia. Sekarang, kamu telah membunuh kakekku. Aku ingin kamu mengembalikannya padaku. Wajah Eunice penuh dengan amarah sambil tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Wajah Dr. Alford tampak sangat tertekan. Dia berkata terus terang. Nona Walton, maafkan aku. Setiap operasi apapun memiliki risiko. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga menghindari risiko, tetapi tidak mungkin bisa mencegah hal yang tidak terduga sepenuhnya. Turut berduka cita. Benar, Eunice. Dr. Alford telah berusaha sekuat tenaga. Kita tidak bisa menyalahkannya. Oma mendekatinya dan menepuk pundak Eunice sambil mencoba menenangkan dirinya. Tidak. Jika kamu mendengarkanku dan membiarkan Dr. Hank memeriksa kakek tidak akan. Dia tidak akan. Eunice mendorong Oma menjauh sambil meneteskan air mata. Dia diliputi oleh rasa sakit. Eunice, sudah cukup. Kamu tidak perlu menyinggung tentang pembohong ini lagi. Dr. Alford saja tidak bisa menyembuhkan Pedro, tetapi kamu malah mengharapkan pembohong yang kamu bawa ke sini untuk menyembuhkannya. Dustin menunjuk William dengan wajah murung, lalu berkata dengan pelan. Harper juga murung. Nona Walton, aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi aku tidak suka perkataanmu. Aku memiliki reputasi yang baik di seluruh Gani Barat. Bagaimana mungkin kamu bisa mempermalukanku dengan membandingkanku dengan pembohong ini? Saat mendengarkan perkataan orang-orang ini, William sangat tidak senang. Namun, sekarang dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu dengan mereka. Dia langsung mengaktifkan mata batinnya dan menemukan bahwa Pedro masih memiliki tanda kehidupan. Dia masih bisa diselamatkan. William sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Bab 15, terapi pembangkitan. Dia masih bisa